strategi merupakan suatu proses yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut pendapat para ahli yaitu Henry Midsbreth, strategi merupakan pola tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Michael Ahid, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk mencapai keunggulan dan keberhasilan organisasi. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif. Manajemen strategi memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan atau organisasi. Pertama, membantu organisasi memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuan. Kedua, membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih tepat karena keputusan didasarkan pada perencanaan yang matang. Ketiga, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi pesaing bisnis. Selain itu, manajemen strategi juga membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terus berkembang. Dalam manajemen strategi, organisasi perlu melakukan analisis terhadap lingkungan, baik itu internal maupun eksternal. Dalam analisis lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi, seperti kualitas sumber daya manusia, kondisi keuangan, sistem manajemen, serta teknologi yang dimiliki perusahaan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, seperti kondisi ekonomi, tingkat persaingan, perkembangan teknologi, serta kebijakan pemerintah. Dengan melakukan analisis lingkungan ini, perusahaan dapat memahami kondisi bisnisnya secara lebih menyeluruh. Salah satu alat yang sering digunakan dalam manajemen strategi adalah analisis SWOT. Yang pertama, strengths, merupakan kekuatan yang dimiliki perusahaan, misalnya kualitas produk yang baik atau pelayanan yang memuaskan. Yang kedua, weaknesses, merupakan kelemahan perusahaan, seperti keterbatasan modal atau kurangnya pengalaman. Yang ketiga, opportunities, merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya meningkatkan permintaan pasar. Yang terakhir, threats adalah ancaman yang berasal dari luar perusahaan, seperti munculnya banyak pesaing baru. Melalui analisis SWOT, perusahaan dapat menentukan strategi yang paling tepat untuk menghadapi kondisi bisnis yang ada. Dalam manajemen strategi, terdapat 3 tingkatan strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi korporasi, merupakan strategi yang berkaitan dengan arah dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, strategi bisnis, merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain dalam suatu industri. Yang berikut, strategi fungsional, merupakan strategi yang berkaitan dengan bagian-bagian tertentu dalam organisasi seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi strategi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepemimpinan yang baik, komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, serta kerjasama yang baik antar anggota organisasi. Jika implementasi dilakukan dengan baik, maka tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen strategi. Seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas, mengambil keputusan yang tepat, serta memotivasi anggota organisasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Tanpa kepemimpinan yang baik, strategi yang telah direncanakan akan sulit untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, misalnya sebuah usaha kecil mengalami penurunan penjualan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemilik usaha dapat meningkatkan promosi melalui media sosial agar produknya lebih dikenal oleh konsumen. Selain itu,
Pemilik usaha juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan agar mereka merasa puas dan kembali membeli produk tersebut.